Silahkan masuk. Siang Bu. Siang. Nggih. Tiang perkenalkan Tiang Putu. Tiang dari Kayu Putih. Oh iya Ibu Putu. Ada yang bisa Tiang bantu ya? Begini Bu, Tiang kan baru saja habis melahirkan. Oh. Terus masih bingung mau pakai KB apa ini. Tadi di depan Tiang kebetulan imunisasi anak Tiang. Oh gitu. Tadi ada Bu Bidan yang nyaranin katanya boleh konseling di sini, nanya-nanya. Gitu. Oh iya. Bingung sih mau pakai KB apa ya yang cocok. Gitu. Oh iya, memang banyak sebagian besar ibu yang pasca persalinan itu bingung memilih KB apa yang tepat. Nah sebelumnya Tiang catat dulu ya nama ibunya. Ibu Putu dari Ideran nggih. Ibunya datang sendiri ke sini. Ada sih yang antar sama bapaknya. Oh Kebetulan dia bapaknya. kan imunisasi. Oh ya, jadi bapaknya bawa anak. Iya, Oh. di luar. Oh iya. Berarti ini kalau boleh tahu ini persalinan yang keberapa ya? Ini udah persalinan yang keempat Bu. Oh yang keempat. Iya. Anaknya berarti sekarang umur berapa? Ini baru usia 6 bulan. Oh baru usia 6 bulan. Wah. Masih bingung, takut sih mau langsung pakai abis lahiran juga takut nanti. Kan ada temen yang bilang nanti ada gemuk lah, efek-efeknya itu gitu. Makanya jadi takut. Kalau juga nggak pakai takut nanti hamil lagi. Oh jadi ibunya takut karena pertama mitos kata temannya bisa gemuk. Iya. Habis itu dilema kalau nggak pakai nanti hamil lagi. Ini anak keempat. Berarti ibu emang tujuannya emang ingin sudah mengakhiri ya atau ingin ada anak lagi? Nggak ada sih, stop aja dulu. Oh gitu, stop dulu. Apa usianya berapa kalau boleh tahu Ibu Putu? Yang baru 32. Oh masih muda. Nikahnya umur berapa dulu Ibu? Yang nikah muda Bu. Oh nikah muda. Umur 18. Oh 18 ya. Berarti apa namanya sekarang sudah anak keempat. Anaknya laki atau perempuan? Anaknya laki-laki. Oh iya laki-laki. Keempatnya laki-laki anaknya? Nggak, 2 laki-laki 2 perempuan. Oh iya sudah pas ya. Berarti dari segi sebenarnya kalau dari segi kesehatan reproduksi Ibu di umur Ibu yang di umur 32 ini memang sudah pada fase karena sudah di atas 30 tahun itu sudah fase di menjalankan kehamilan. Nah walaupun belum bisa stop ya, stopnya di atas 35. Nah sebenarnya pilihan yang tepat sekali Ibu datang ke sini untuk konsultasi pilihan KB mana yang tepat gitu ya. Tadi yang dengar Ibu ada rasa takut karena gemuk dan sebagainya, dan juga kalau tidak pakai takut kebobolan. Nah selama 6 bulan itu Ibu sekarang berarti masih menyusui? Iya. Oh asinya masih berarti ya? Masih, tapi dibantu juga pakai susu formula. Oh gitu. Ibunya bekerja kalau boleh saya tahu? Yang kerja Bu. Iya kerja berarti sambil kerja sambil mengasuh gitu ya. Kalau boleh tahu Ibu kerjaannya apa Bu ya? Yang jadi tenaga administrasi honor di SD. Oh nggih, karena pemakaian alat kontrasepsi juga ada kaitannya juga dengan pekerjaan. Kalau seperti contohnya ini kemarin ada klien saya dia petani kayak gitu. Jadi biasanya kan sering pakai kekuatan ya. Jadi kalau implan itu kalau bisa tidak diimplan kayak gitu. Kemudian riwayat tensi juga. Ibunya ada riwayat tensi tinggi? Enggak, berarti normal aja ya. Oke. Nah, berarti selama ini pakai KB setelah melahirkan pakai KB menyusui aja ya? Karena menyusuinya eksklusif. Atau tadi tambahan susu formula juga ya? Atau ada pakai alat KB lainnya? Kondom? Iya, kadang-kadang sih pakai itu. Cuma kurang nyaman aja ya kayaknya. Oh iya benar, memang kadang-kadang kerasa sakit gitu. Oh iya, berarti memang kita dalam memilih alat kontrasepsi kenyamanan dari kedua belah pihak itu memang sangat diperlukan Ibu. Bukan hanya saja dari kenyamanan si istri tapi juga suaminya. Dan juga untuk alat kontrasepsi kondom itu efektivitasnya paling rendah Bu di antara semua
alat-alat KB lainnya. Pertama, karena tidak semua pengetahuan bagi si laki-lakinya tahu cara penggunaannya yang tepat, rentan bocor juga. Bahkan ada juga misalnya saat berhubungan kondom itu tertinggal di dalam. Jadi betul-betul itu riskan untuk kondom itu. Oke, baik. Ibu berarti sudah dari beberapa hal yang tangkap, Ibu sudah tidak asing sebenarnya dengan alat kontrasepsi ya, gitu. Nah, sebelumnya itu pernah dari anak kedua, ketiga, apa pernah pakai alat kontrasepsi lainnya? Dulu pernah minum pil KB, cuma beberapa bulan, kadang lupa minum atau saya salah urutin apa itu nomornya. Oh iya, polanya itu ya. Jadinya hamil anak kedua begitu, Bu. Oh, begitu ceritanya. Oh, jadi jadinya setelah hamil tidak lagi pakai KB, jadi takut. Oh gitu, jadi ada ketakutan sekarang Ibu ya. Saya tahu kamu ada ketakutan untuk ini lagi ya. Jadi di usia Ibu usianya kan 32. Nah, alat KB yang tepat untuk menjarangkan kehamilan itu Ibu, kita ada namanya metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, nanti yang carikan ya informasinya. Nah, seperti yang kata Ibu tadi, teman Ibu bilang pakai KB gemuk. Ya memang kalau itu pil, karena pil itu kan alat kontrasepsi jangka pendek. Dia itu bermain di hormonnya Ibu. Jadi hormonnya Ibu terganggu. Pada saat Ibu pakai pil itu gimana menstruasinya? Kadang-kadang nggak mens itu, kadang-kadang ngeflek gitu. Oh begitu. Pernah cek ke bidannya setelah pakai pil KB itu? Nggak pernah, soalnya nggak terlalu lama saya makainya. Cuma 2 bulan apa udah keburu hamil. Oh gitu, iya. Berarti pilnya sudah. Oke. Suntik, apakah Ibu pernah pakai suntik? Pernah suntik yang berapa bulan itu ya? Yang 3 bulan. Yang 3 bulan mens terus, kata bidan sih wajar aja gitu, tapi berbulan-bulan gitu. Jadi kita nggak nyaman, kita berdua jadi nggak nyaman. Iya. Nggak sih banyak-banyak, tapi ada. Gitu ya. Oke. Jadi alat kontrasepsi yang perkenalkan dulu ya alat kontrasepsinya. Tapi tadi Ibu sudah menyebutkan Ibu bisa pernah menggunakan suntik, tapi dampaknya haid terus. Jadi konsultasi bidan di stop berarti ya waktu itu suntiknya itu. Iya. Nah kalau pil juga sudah, kondom sudah. Nah kemarin dari yang tadi itu semua itu adalah alat kontrasepsi yang jangka pendek. Nah sekarang di fase umur Ibu sekarang, yang kenalkan Ibu ada alat kontrasepsi jangka panjang. Artinya dia bisa melindungi hingga 8 tahun Ibu. Alat kontrasepsi jangka panjang itu ada IUD sama implan. Pernah dengar Ibu IUD? Ya ada IUD dari bilang. Oh ya. Gimana Ibu tahu tentang IUD? Nggak semua sih tahu, dengar pakai KB ini aja biar lama gitu. Cuma masih takut coba. Dengar-dengar di teman-teman aja. Oh iya. Jadi IUD itu yang seperti ini Bu, ya. Seperti huruf T itu. Jadi dia IUD ini bisa melindungi 5 sampai 8 tahun Ibu. Gitu ya. Jadi cukup sekali pasang aja Ibu, tapi sudah efektif dia untuk mencegah kehamilan. Karena ini langsung dipasang di dalam rahim Ibu. Gitu ya. Apalagi sekarang sebetulnya Ibu habis pasca persalinan, tepat untuk memilih alat kontrasepsi IUD ini. Gitu. Jadi
Jadi IUD ini yang huruf T ini ada juga mitos katanya IUD bisa berpindah kemana-mana. Sebenarnya tidak sih ya, IUD tetap ada di posisi itu. Dan juga dulu dikenal dengan nama spiral, pernah dengar? Nah sekarang udah sudah orang-orang menyebutnya dengan IUD. Jadi cara kerjanya dia tuh menghambat sperma yang masuk ke saluran sel telur, sehingga kalau sel telur sama sperma tidak bertemu kan tidak terjadi pembuahan gitu ya. Jadi perubahan tidak IUD ini kan dia karena alat yang dimasukin. Kalau pil sama suntik kan hormon obat. Jadi dia mempengaruhi hormon. Kalau IUD ini tidak ibu, karena dia alat yang dimasukin gitu. Jadi tadi ketakutan ibu kalau takut gemuk dan sebagainya tidak perlu sungkan ya kalau memakai IUD gitu. Dan juga ini efektifnya 95% ibu gitu. Jadi ini dirasa ada juga sebagian ibu merasa ini efektif juga bagi dia, tapi keputusan semuanya ada di tangan klien, di tangan ibu gitu. Sebelum ibu memutuskan alat kontrasepsi yang tepat, ibu kenali lagi informasi tentang ini yang saya sampaikan juga ke bapaknya ibu, karena pemilihan alat kontrasepsi ini adalah diskusi antara pasangan seperti itu. Jadi itu untuk IUD. Mungkin dari penjelasan Tian apakah ada pertanyaan? Berarti itu kita dipasang sekali aja udah lama, udah 8 tahun, 5 tahun. Iya betul sekali ibu. Nanti kan bisa kita pasang di puskesmas atau di bidan-bidan. Iya betul, di puskesmas bisa, bidan bisa, dan dia itu bisa pakai BPJS ibu kalau di puskesmas. Tapi kalau di bidan praktek mandiri biasanya dia berbayar, karena di bidan praktek mandiri dan dokter praktek mandiri juga bayar. Tapi kalau di puskesmas dia bisa pakai BPJS. Oh bisa ya? Iya, ibunya ada BPJS. Ada. Iya, jadi bisa digunakan untuk pemasangan IUD jika ibu nanti memutuskan menggunakan IUD seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Nanti sakit ya kalau dimasukin. Nah kalau pertanyaan soal sakit ya, nah kalau sakit itu kan perasaan yang berbeda setiap orang. Misal saat ini contohnya, kalau Tia misalnya dicubit seperti ini, bagi Tia tidak begitu sakit, tapi bagi orang lain mungkin sakit. Jadi subjektif ibu, perasaan sakit itu tergantung dari orangnya sendiri yang merasakan. Tetapi selama ini sih dari orang-orang yang testimoni orang yang pakai IUD, awalnya makanya persyaratan pakai IUD itu pas mensnya sudah tinggal sedikit di fase dia lagi haid ibu, di hari keempat atau kelima, jadi mulut rahim itu masih dibuka. Maksudnya masih dalam posisi terbuka sehingga mudah dia untuk dipasangkan alat itu. Berarti nggak apa-apa kalau kita masih ada darahnya sedikit udah dipasangin? Nggak apa-apa. Jadi memang itu persyaratannya ibu, supaya saat dipasang alat itu dia tidak begitu nyeri lah istilahnya. Itu ya, jadi sebenarnya subjektif ya, tapi kalau misalnya saya bilang sakit itu belum tentu juga sakit bagi ibu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Enggak sih kayaknya, mungkin nanti yang konsultasi aja dulu sama bapaknya. Iya betul sekali, konsultasi dulu. Bu, untuk selain IUD ada ya kontrasepsi yang lain? Oh ada ibu, alat kontrasepsi jangka panjang lainnya itu ada implan dan susu. Maksudnya implan dan susu ini sama ya bu ya. Jadi implan 2 batang ditaruh di bawah kulit gitu. Di bawah kulit, di lengan. Di lengan. Jadi jangka waktu efektifnya dia melindungi 3-5 tahun. Lebih pendek lagi dia dari IUD. Iya dari IUD. Jadi sejenis kayak batang itu dia ibu. Nah itu dipasang di bawah kulit. Itu dua dipasang gitu. Dipasang oleh bidan atau tenaga kesehatan, dokter yang sudah terlatih juga untuk masang ini gitu. Jadi jangka waktunya 3-5 tahun juga. Lebih pendek ya. Lebih pendek dia. Sama juga jangka efektivitasnya dengan IUD. 95% mencegah kehamilan.
Sebenarnya semua alat kontrasepsi itu Bu tidak sampai 100% efektivitasnya. Kita kan masih ada faktor yang kuasa di atas ya. Juga tetap makanya beberapa kali ada juga kegagalan alat kontrasepsi, mungkin dari segi pemasangan atau bagaimana gitu. Jadi kita bisa merekomendasikan berdasarkan kebutuhan yang Ibu rasakan gitu. Yang mana? Masih bingung ya? Ya nanti bisa catat juga nomor WA Tiang, ini nomornya. Nanti Ibu bisa hubungi Tiang kalau misalnya ada pertanyaan, bisa WhatsApp saya, bisa kayak gitu ya, lewat WA gitu. Jadi ingat diskusi dulu dengan bapaknya gitu supaya tidak di tengah jalan bapaknya nanti protes nanti gitu ya. Jadi nanti ada gini pertengkaran nanti takutnya gitu ya, biar nyaman berdua. Berarti nanti itu ada 2 alat kontrasepsi yang pendek, jangka pendek, dua yang ya gitu Ibu. Nanti jangan konsul dulu sama bapaknya. Iya. Mama, ayah pulang adiknya nangis. Oh iya, ya kita tunggu dulu. Bu, ampun nih, ini anaknya udah nangis katanya. Oh gitu, ya. Berarti mau balik sekarang apa? Nih, mau balik sekarang. Nanti mungkin dia konsultasi lewat WA aja nih. Oh gitu, siap. Iki sukses banget Bu. Iya. Iya. Oke, hati-hati dalam perjalanan pulang ya. Iya. Iya.